Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mujtaba sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wat tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Amma ba'da. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimun shaimat yang dirahmati Allah. Terima kasih, kita ketemu kembali tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita di tanggal 7 Ramadan 1446 Hijriah atau tanggal 7 Maret 2025. Pada hari ini kita insya Allah akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting bagi kita, terutama di saat Ramadan yang kita hadapi saat ini, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Sungguh luar biasa bahwa mencari ridha adalah satu tujuan yang kita upayakan, yang kita capai, yang kita usahakan. Karena kalau sudah Allah meridhai kita, maka segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang akan kita hadapi, insya Allah akan senantiasa memberikan manfaat, keuntungan bagi kita. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan tausiah dari narasumber yang telah hadir di studio bersama kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Buya Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan beliau juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfizul Quran Jabal Nur di Sei Mencirim. Mari kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Aish launakum Buya.
tayyib Buya. Kaifa halukum Buya? Alhamdulillah. Usratukum kulluha tayyibin Buya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau sudah berbicara dengan Buya, rasanya kepingin bahasa Arab saja Bu. Bahasa Mandeling tinggal, bahasa Melayu tinggal, bahasa Jawa tinggal. Bawaan Buya seperti di Makkah saja ya Buya. Sehat-sehat Buya, terima kasih Buya sudah berkenan hadir di studio. Insya Allah sudah dinanti-nanti oleh ibu-ibu dan pemirsa di rumah tausiah yang akan Buya sampaikan. Mudah-mudahan Buya. Dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga dihadiri oleh ibu-ibu yang Masya Allah luar biasa meskipun dalam keadaan berpuasa, tapi luar biasa suaranya syahdu menggaungkan asmaullah, zikir di ruangan yang cukup barokah ini hingga menusuk ke dalam kalbu. Kita sapa bersama-sama. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya ibu? Sehat? Masya Allah. Ini nampaknya kok cerah kali, nampak tak puasa ini atau gimana? Puasa ya. Biasanya kalau jam-jam segini udah letoy itu ya. Jam 10 pagi udah belanja ke pajak udah letoy. Apalagi jam 2 siang ya kan. Tapi saya tengok ini macam baru selesai subuh ini semangatnya ya. Masya Allah luar biasa ya. Baik, ini tadi saya lihat ada beragam yel-yel yang sudah dilatih dari awal. Dari bajunya pun sudah nampak yel-yelnya ini meriah luar biasa ini. Yang pertama kita dengarkan dulu yel-yel dari Muslimat Al-Wasliyah Kota Medan. Dipersilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pimpinan daerah Muslimat Al-Wasliyah Kota Medan. Muslimat Al-Wasliyah Kota Medan setiap saat bermanfaat buat umat. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, tepuk tangan Ibu. Masya Allah. Setiap saat bermanfaat untuk umat. Masya Allah, luar biasa ini ya. Setiap saat loh. Tidurnya berarti bermanfaat untuk umat. Iya. Kok setiap saat ya tidurnya? Hati-hati Bu, jangan ngorok. Kalau ngorok Bu, tak bermanfaat itu. Bagaimana mengatur ngorok? Udah bawaannya ya kan. Baik, selanjutnya dari AKMD, Pengajian Akbar Kecamatan Medan Denai. Yang mana ini Ibu? Baik, Masya Allah. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengajian Akbar Kecamatan Medan Denai. Sukses, sukses, sukses. Allahu Akbar. Masya Allah. Tepuk tangan Ibu. Ini luar biasa. Sukses, sukses, sukses. Sukses pertama sukses apa ini Ibu? Soalnya ada 3 suksesnya. Mungkin sukses sebagai istri, sukses sebagai anak, sukses sebagai menan. Wah, luar biasa ya. Dunia akhirat ya. Oh, Masya Allah luar biasa. Selanjutnya kita dengarkan pengajian Akbar Medan Kota. Yang mana Ibu? Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian Akbar Kecamatan Medan Kota. Sehat selalu, tetap semangat. Allahu Akbar. Masya Allah, tepuk tangan Ibu. Ini nampaknya pengajian Akbar Medan Kota ini sering senam pagi nih ya. Sehat selalu Bu ya. Sehat selalu, sering senam pagi nih. Awalnya senam pagi jadi majelis taklim ya gitu ya. Oh iya betul ya. Baik, terima kasih Ibu yang sudah berlatih yel-yelnya ya. Nampaknya yel-yelnya itu aman semuanya. Ada orang yel-yelnya nyanyi pakai bait, pakai syair, rata-rata buka catatan ngopek Ibu, nyontek. Kalau ini tinggal takbir, sukses, Allahu Akbar. Agak mudah Ibu ya. Jadi yang tua-tua nggak ribet pikirannya Ibu ya. Ngapal takhtim, majmu syarif, banyak lagi tugasnya Ibu ya. Makasih Ibu. Nanti ibu-ibu akan diberi kesempatan untuk bertanya kepada Buya terkait dengan tema kita. Insya Allah nanti akan diberikan kesempatan kepada majelis masing-masing majelis ta'lim. Baik, kita tidak sabar lagi akan mendengarkan muqaddimah dari tema kita ini ya Buya, terkait dengan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Buya, untuk muqaddimah dipersilakan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
para pemirsa yang budiman TPRI Sumatera Utara, dan pada 7 Ramadan ini berkumpul dari pengajian dari Ummatul Muslimat Al-Wasliyah dan dari AKMT Kota Madya Medan. Kumpul kita di sini dalam rangka untuk mencari ridho Allah juga ini. Untuk mencari ridho Allah, kalau Allah sudah ridho, semuanya akan terbuka. Pintu jalan yang kita inginkan akan dibuka Allah. Kita selalu dalam bulan Ramadan kah, atau di waktu mana kita melaksanakan sa'i, tawaf, itu ada yang kita minta di situ. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ridhamu dan surgamu, dan kami mohon perlindungan dari murkamu dan azabmu. Itu permintaan kita itu bukan hanya waktu bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan. Kalau sudah Allah ridha, apa saja yang mau kita minta dapat. Untuk mendapatkan ridha Allah itu tadi, apa yang mau kita buat dan apa yang mau kita tinggalkan. Kan itu sekarang nih. Yang mencari ridha Allah tapi asyik marah aja. Bulan Ramadan pun marah aja dia. Kucing lewat, kucing pun dimarahin. Nggak senang dia dengan jiran tetangga. Lewat kucing jiran tadi itu, lemparnya. Ya Allah, bagaimana kalau manusianya yang dapatnya? Kucing aja yang tak salah, kata lempar. Jadi ingin dapat ridho Allah, tapi yang kita buat kemarahan. Memang Nabi Muhammad SAW itu banyak yang bertanyakan orang kepada dia, apa yang harus aku buat yang paling baik untuk aku ya Rasulullah. Sekian banyak yang buat baik itu, tapi karena dia tukang marah. Ya, Nabi memang ahli psikologi. Ya, dia tahu ini yang bertanya itu tukang marah ini. La taghdab, jangan kau marah. Kemudian la taghdab, jangan, 3 kali dibilangnya. Lupa itu tukang marah ini. Tapi kalau ada yang bakhil, apa yang paling baik? Amfik min malik, infakkan sebagian hartamu. Kalau ada nanti orang yang tak peduli sama orang tuanya, sama orang lain dia peduli kali. Itu Nabi mengatakan birrul walidain, berbuat baik kau kepada kedua orang tuamu. Jadi bentuk pertanyaan itu sama, tapi kok jawabannya beda-beda. Nah, kan gitu. Yang lain apalagi amal paling baik ya Rasulullah, as-salat fi awwal waqtiha. Sholat awal waktu. Ada sholat, dia sholat. Tapi di penghujung dia baru sholat. Sedangkan mencari ridha Allah. Nah, jadi tadi pertanyaan itu macam-macam. Jadi kita mau mencari ridha Allah, mari kita banyak berbuat dan ada yang perlu kita tinggalkan. Itu pesan-pesan agama ya, kepada kita semua. Maka itu nanti banyak sekali orang-orang yang pernah dulu perbuatannya tak baik, akhirnya dia bertobat menjadi orang yang dekat kepada Allah, sehingga muncullah syair-syair dia yang keluar dari mulut dia. Itu nanti akan kita jelaskan. Mudah-mudahan pembukaan ini nanti ibu-ibu di bulan Ramadan ini, apalah yang mau kita buat ya Ustaz. Ini orang tuaku masih ada, ya, tapi kondisi dia agak-agak pikun, ya kan, timbul kesalku, macam-macam itu. Ada pertanyaan begini, sampai dikurungnya orang tua di kamar, nggak boleh keluar. Macam mana ini? Orang tua kalau sudah tua kan begitu dia, ya kan? Wa man nu'ammiruhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Orang yang kami tuakan umurnya akan kami kembalikan sebagaimana semula. Bisa nanti macam anak-anak tuh. Orang tua kita tuh, nenek kita macam anak-anak dia, kembali macam anak-anak, ya kan? Nah, yang tak pernah rasanya dibuatnya, tapi di hari tuanya dibuatnya. Itu membuat kita jengkel, kesal kadang-kadang. Bagaimana menghadapi ini pada bulan Ramadan? Bagaimana nanti mau menjelang
Dia tidak berpuasa, apa yang kewajiban diwajibkan sama dia. Dia tidak berpuasa, ya bayar fidyah. Yang bayar fidyah siapa? Kan begitu. Ya ada anaknya yang bayar ya. Itulah Islam itu tadi. Cinta kau kepada orang tuamu bisa berbuat, apalagi pada bulan Ramadan. Kita berbuat baik pada orang tua kita. Jadi kadang-kadang mencari ridho Allah, nggak mau pesapa-sapaan di bulan Ramadan. Nanti kan kami teguran juga nanti waktu Idul Fitri katanya. Nunggu Idul Fitri macam mana lah saya pikir di bulan Ramadan. Jumpa-jumpa tadi tidak bersapaan. Makanya jauh kita sebelumnya pada bulan Sya'ban yang lalu kita berbuat ada namanya, kalau orang Jawa bilang punggahan. Apa mana punggahan itu? Saya diundang untuk punggahan itu. Rupanya kumpul mereka bersalam-salaman kita menghadapi Ramadan. Itu dia sambil makan-makan. Bermaaf-maafan supaya puasa kita nol, bersih betul. Mengharapkan ridho Allah ini harus bersih. Jadi kita sudah berada di 7 Ramadan ini, mungkin sudah banyak persiapan-persiapan ibu untuk mencari ridho Allah ini sampai menjelang akhir Ramadan nanti bisa kita buat selama Ramadan ini. Baik, Masya Allah, luar biasa Bu ya. Intinya terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dapat mendatangkan ridha Allah ini banyak sekali ini Bu ya. Banyak sekali yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala nih Bu ya. Sebagaimana tadi Bu ya sampaikan, salah satunya adalah terkait dengan jangan marah. Ini kan tabiat kita nih di bulan puasa nih Bu ya. Gampang kali nih terpancing emosi nih Bu ya. Di jalanan ya kan, gara-gara mahal kali pun dipajak 1.000 perak, marah nih Bu ya. Ini bagaimana Bu ya caranya nih Bu ya. Ini kan suatu hal yang mudah untuk dikatakan tapi sulit ini Bu ya terkait dengan menahan marah ini Bu ya. Ya memang itu perlu dengan latihan itu. Enggak spontanitas itu. Memang dasarnya sampai kata orang keturunan pemarahnya itu dia. Keturunan boleh salahkan, ya kan gitu. Nah, tukang marah keluarga itu dia. Ya marah itu pada tempatnya. Nabi pun marah. Ya pada tempatnya marah itu. Nah, jadi kalau kita dapat menahan marah, sampai Nabi katakan, "Laisa syadidu bis-sur'ah, walakin asy-syadid alladzi yamliku nafsahu innal ghadab." Tidak dikatakan orang kuat itu adalah orang yang pandai bergulat. Tapi orang yang dikatakan orang yang kuat adalah orang yang dapat menahan marah di waktu mana dia wajar untuk marah. Saya pikir siapa yang tidak marah kalau kita dimaki-maki orang? Ya. Maka di bulan Ramadan ini sudah ada pesan Nabi kan. Kalau ada orang memaki kamu, mengajak kamu berkelahi, sebagainya, kul, bilang sama orang itu, ini shaim, aku sedang berpuasa. Aku sedang berpuasa ini. Aku sedang berpuasa. Maknanya, bukan aku tak bisa melawan kamu, tapi bisa gugur nanti nilai pahala puasaku. Bisa aku lawan kamu. Makanya mudah kali terpancing marah itu pada bulan Ramadan. Mudah sekali. Ya kan? Ini pernah kejadian ini di Pekanbaru, di Duri. Bulan Ramadan berkelahi ibu-ibu sama ibu-ibu. Banyak bertengkar besar hutang piutang di Kedai. Jadi datang yang punya Kedai, ini bulan Ramadan, janganlah begitu, cakap-cakap kotor. Dia kau katanya, bilangnya punya Kedai itu, yang punya Kedai ini orang alim pula dia. Dia kau jangan campur urusan kami. Ya kalau mau berkelahi ke sana aja katanya. Enggak mau juga. Datang bapak ini tadi diambil mesin kukur kelapa tuh. Ya. Hidup aja lah itu mesin kukur kelapa tuh. Padahal tak ada yang mau dikukurnya. Bunyi mesin ya kan. Ini berkelahi begitu akhirnya pindah juga berkelahi itu. Memang tukang berkelahi. Alhamdulillah min dzalik. Tak bisa menahan marah di bulan Ramadan ini, ya kan? Padahal tadi Nabi sudah katakan, tidak dikatakan orang kuat itu karena dia pandai bergulat, tapi orang yang kuat itu ada orang yang dapat menahan marah di waktu mana dia wajar untuk marah. Saya tidak dapat nilai pahala kalau saya memang bukan tukang marah.
dimarahi sakit orang, saya tidak marah. Memang tak pernah saya marah, tapi jihad itu waktu mana saya tukang marah, dipancing orang marah, awak tahan marah itu. Itulah dapat pahala itu. Itu Ibu ya. Aku dapat pahala berarti aku tak pernah marah. Dapat pahala itu waktu mana kamu wajar untuk marah, lantas kau tahan marahmu. Itulah nilai pahala itu. Itulah jihad itu. Jadi sebagaimana Ustaz Zulfikar Hajar tak merokok, ya. Tak merokok saya. Dapat pahala loh saya. Enggak. Tapi waktu mana saya perokok berat lah. Dapat menahan rokok. Itulah nilai pahala itu tadi. Itulah nilai pahala itu waktu mana kita berjuang, berjihad, ya kan? Jihad itulah tadi bermacam-macam namanya. Ya, saya pikir ini kepada ibu-ibu sekalian yang kita punya keluarga, ingatkan kalau ada yang berkelahi, ada yang marah-marah bulan Ramadan, ingatkan aja lah ini bulan Ramadan, ini bulan Ramadan. Hilang nilai pahala puasa kamu nanti. Puasanya tak batal, tapi hilang nilai puasa itu kan. Nggak ada satu ayat, satu hadis mengatakan orang yang berkelahi batal puasanya, nggak ada itu. Hilang pahala puasa itu. Kan sayang, awak tunggu-tunggu 11 bulan namanya. Tiba-tiba bulan Ramadan ini nggak bisa kita menahan yang demikian itu. Banyak sebenarnya ibu sekalian. Jadi apa yang mau kita buat di bulan Ramadan ini tadi, kalau 4 hal ini bisa ibu-ibu buat, kita buat, saya pikir Allah akan ridho hidup kita ini. Masya Allah. Orang pun sayang. Masya Allah. Saya pikir nanti kita terus. Masya Allah. Jadi Bu, bulan puasa ini banyak ujiannya, ya kan? Banyak yang memancing amarah bisa tak terkendali, ya kan? Jadi Bu, ketika di rumah banyak-banyakin senyum, banyak-banyakin sabar, ya kan? Ya, jadi kalau ada bertengkar, ya ingat sedang puasa, ya banyakin sholawat, istighfar. Ini kadang Bu ya diingatin istighfar Ibu ya, udah 1000 kali aku istighfar, jangan kau ajari katanya Bu ya. Mau tambah marah dia Bu ya kan. Jadi ada juga yang tak bertengkar suami istri, satu suaminya budek, istrinya bisu, itu tak pernah bertengkar itu. Sampai kapan tak pernah bertengkar, tak mau tahu. Baik, ini luar biasa sekali mukadimah terkait dengan ridha. Buya tadi ada Buya sampaikan bahwa kalau Allah telah ridha kepada kita, apapun yang kita minta akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana mengumpamakannya Buya? Ayat yang ada berhubungan dengan Ramadan ini kan bunyinya ud'uni astajib lakum. Kau minta kepadaku, akan ku perkenankan permintaanmu. Tapi kan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa aja? Perkenankanlah panggilan Allah, ajakan Allah. Banyak kali ajakan Allah itu. Jadi kalau ingin doa kita dikabulkan Allah, doa kita didengar Allah, mau kita minta itu dapat aja dengan syarat kita sauti ajakan Allah. Kan banyak ajakan Allah semua. Ada 4 nanti. Salah satu contoh ya Bu ya, kalau bisa Ibu buat yang 4 ini, Allah ridho, orang senang sama Ibu. Kapan pun orang terkenang sama Ibu. Udah meninggal pun nama Ibu sebut-sebut orang. Udah meninggal sebut-sebut orang sama Ibu. Wow, kalau ada Ibu itu, waduh. Apa diantaranya? Pertama, kalau ada waktu, sisihkanlah untuk orang. Ada dengar orang sakit, jenguk dia. Itu udah nilai buat dia obat itu. Ibu datang itu obat buat dia. Jenguk dia. Ada meninggal, takziahi. Keluarganya pun tahu ini enggak salahku, ayahku tak suka kali main dia ini. Tapi karena dia datang dia bertakziah, ya Allah. Begitulah ucapan orang yang terdengar, yang menerima ahli takziah, menerima kedatangan orang. Macam ini dah dihapuslah kesalahan pada ayah. Ya, ada undangan Bu, datang Bu. Ya, menghadiri undangan itu wajib, datang. Kalau terus termuka aja,
Ya, nggak sempat banyak kali undangan kan. Sini makan restoran buka aja. Setor aja. Nggak akan ditanya itu. Salaman orang salaman awak udah. Senang dia kan. Begitu pulang ke sana lagi. Saya terkadang 7-8 undangan satu hari Minggu. Baik. Tapi kita datang semua. Baik Bu ya, mohon ditahan yang 2 poin lagi Bu ya, mohon tahan supaya menjadi penasaran bagi kita Ibu ya. Ada 4 hal tadi, insya Allah akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Bu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali insya Allah dengan tausiah Buya yang lebih menggugah hati kita untuk senantiasa beramal mendapat atau menggapai ridha Allah Subhanahu Wa Taala, terutama di bulan Ramadan ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa, untuk mengambil atau mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, marilah kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Qari Al-Ustadz Alvin Qadri Hafidh Esos yang akan membacakan Al-Quran surah Al-Isra dimulai dari ayat 9 sampai ayat 11. Kepada Qari, fal yatafaddal ma'jura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا
وكان الإنسان عجولا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'anul Karim tadi acara kita mendapat limpahan rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang mendengarkan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan mendengarkan tausiah dari Buya kita, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Buya Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Beliau merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, dan beliau juga merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Jabal Nur di Seimencirin. Baik, sebelum kita mempersilahkan Buya untuk melanjutkan tausiahnya, kita nampaknya ada pertanyaan dari ibu-ibu yang luar biasa ini, sudah tidak sabar ingin mengajukan pertanyaan kepada Buya. Ibu-ibu, siapa yang ingin bertanya? Rame. Mau sampai besok kita nih. Tak pulang-pulang kita Buya. Baik, saya persilahkan dulu satu-satu ya dari dari Muslimat Al-Wasliyah Kota Medan. Silakan Ibu sebutkan nama dan dari mana dan pertanyaannya. Persilahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anda Hajah Darnawati. Ingin bertanya kepada Buya dari PD Muslimat Al-Wasliyah Medan. Silakan. Buya, kira-kira apa ciri-ciri orang yang mendapat ridho Allah itu Buya? Baik. Selain yang Buya sampaikan tadi, ini yang kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau ibu-ibu bertanya Buya, poinnya jelas Buya. Ciri-ciri supaya betul-betul mengikuti apakah saya termasuk dalam ciri-ciri orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala tadi. Buya bisa dijawab langsung nih Buya pertanyaan dari Ibu tadi Dr. Enda Hajah Darnawati Bu ya. Persilakan Buya. Ya, itu tadi sebenarnya sudah moto yang disampaikan tadi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Masya Allah. Manusia yang paling bagus, manusia yang amfa, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Kita mau mencari ridho Allah, tapi ciri-cirinya apa itu? Sebenarnya tadi mesti teruskan, cuman dekat tapi bagus supaya ada pertanyaan. Baik. Ya kan? Jadi pertama tadi itu ada waktu sisihkan untuk orang. Masya Allah. Ya kan? Ada tenaga, korbankan untuk orang. Jadi kalau tadi ada waktu wa'iyadatul marid, kunjungin, jenguk yang sakit, itu kan satu perintah Rasulullah SAW. Di antaranya itu. Kalau ada tenaga, bantulah orang lain. Kadang-kadang diajak oleh Pak Camat pun kita keberatan. Udah jelas ini bulan Desember katanya. Hujan selalu turun, paret tumpat. Apa salahnya kalau kita siapkan tenaga kita untuk mengorek paret tadi rame-rame. Sebagian nggak ikut ngorek paret tapi nyiapkan makanan, minuman, gotong royong. Kita kan disuruh gotong royong hidup ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kau saling tolong menolong dalam ismi, berbuat dosa dan pemusuhan. Yang sifatnya berbuat baik tadi, ayo tolong menolong. Itu diantaranya tenaga korbankan. Ada kendaraan, ada orang yang perlu pinjamkan. Ada buah pikiran, ada saran, ada ide, sumbangkan. Ada duit, jangan pelit. Ini kadang-kadang jangankan duitnya, daging pun tak bisa pindah. Jadi bakhil, itu bahasa Arab. Bakhil itu kikir, pelit, bedit, celit, bedangki, lokek, gitu. Parah kali itu. Kita tak boleh. Yang ketiga, yang keempat itu kalau ya jadikan hidup kita ini
ada waktu sisihkan untuk orang, ada tenaga, ada pikiran. Kita harus siap, ada kepedulian kita pada orang lain. Itu ridho Allah itu. Ada anak yatim, hapus-hapus kepalanya. Ada sedikit kasih bonbon, kalau ada duit kasih duit. Aduh, didoakan aja itu. Itulah dia, peduli kita. Kita termasuk orang yang pendusta agama. Kalau tidak kita peduli, tidak peduli dengan anak yatim, tak memberi makan kepada fakir miskin. Termasuklah yang kata Allah Ta'ala, araitan ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yadhu'ul yatim. Itulah orang-orang yang menyanyiakan anak yatim, wa la yakhuddu 'ala ta'al miskin, yang tak pernah memberi makan kepada orang miskin. Makanya itu, mau kalian masuk surga, Bu? Mau Bu masuk surga? Apa syaratnya? Enggak susah. Absus salam, siarkan, sebarkan kalimat salam. Jumpa orang, assalamualaikum. Saya salut di negeri Cina itu. Kalau udah pakai lebay begini, jumpa orang macam saya ini, assalamualaikum. Wah, capek orang menjawabnya, cuman itulah dia. Masya Allah. Absus salam di Cina itu. Ada satu komunitas Islam itu. Wa ta'imut ta'am, suka memberi makan. Wa qumu bil-laili wan nasu niyam. Kau bangun tengah malam, kau sholat malam. Tadkhulul jannah bisalam. Masuk surga kau dengan kalian selamat. Kan dia, ini mau masuk surga, bakhilnya enggak tanggung. Enggak mau kasih makan orang. Sukalah kasih makan. Karena orang yang memberi makan itu pada orang lain itu Allah berikan laklapan buat dia rezekinya. Tidak akan ada bertambah rezekinya kalau rezeki ada pada diri kita kasih sama orang lain. Tidak ada bertambah. Enggak berkurang. Mana qasa min malin sedekah. Tidak akan berkurang apa yang kau sedekahkan itu. Itulah anjuran Islam itu. Islam itu luar biasa. Agama yang kalau tadi umat muslimat tadi mengatakan amfaum linnas khairun nas amfaum linnas, orang mereka itu sudah berbuat. Menjelang Ramadan datanginya fakir miskin itu, undangnya makan, itu udah ajaran. Karena saya termasuk pengurus Al-Wasliyah. Masya Allah. Jadi saya pikir, saya ingat sekali saya dibesarkan di Wasliyah. Selesai saya tamat di Wasliyah di Ismailiyah, nyambung ke Mesir. Subhanallah, pulang berdakwah terus sampai sekarang berdakwah. Udah umur 71 tak berhenti berdakwah terus. Itu aja saya pikir jawabannya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan. Masya Allah. Jadi tentu sangat banyak lapangannya Ibu ya, yaitu bermanfaat. Ada waktunya bermanfaat untuk orang, ada tenaganya bermanfaat untuk orang. Harta jauh lebih baik ini Bu ya. Bahwasanya hartanya bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi ibu-ibu, ternyata mencari ridha Allah itu sangat mudah dengan berbuat manfaat kepada orang. Tapi ini kebanyakan Bu ya kan seperti yang Bu ya sampaikan, fawailul lil musallin, orang yang salatnya banyak dia salat tapi ternyata tidak peduli dengan anak yatim. Ini tidak akan mendapat ridha Allah Bu ya. Masya Allah. Jadi Bu, di bulan Ramadan ini, apalagi ini bulan sedekah Bu ya. Ramadan ini Bu ya. Baik, insya Allah dianjurkan memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan. Masya Allah, sedekah Ibu ya. Ini Minimal ya Bu ya. masjid-masjid yang ada buka puasanya itu kadang orang-orang tak bisa puasa di rumahnya, singgah itu. Baik. Tolonglah Ibu, ada minuman, ada goreng-gorengan. Kalau makan berat mereka akan pulang, karena singgah dia sebentar. Minuman itu pahala besar tuh. Salah satu dianjurkan oleh Rasulullah SAW, man fattara sha'iman falahu ajrun ka ajri shaim. Barang siapa menyiapkan bukaan untuk orang berpuasa, maka pahalanya sama seperti pahala orang berpuasa itu. Itu kadang-kadang tidak kita hayati itu. Saya kalau bulan Ramadan itu di Mesir tuh buka puasa, saya keliling masjid, saya datangi keliling, tetap mereka buat saradik. Saradik itu tenda. Di masjid ada tambahan tendanya itu. Dipanggil orang untuk buka puasa. Yang kurma lah, yang macam-macam lah itu. Saya pikir itu salah satu kita budayakan itu kalau untuk memberi makan pada bulan Ramadan. Udah ada giliran-giliran kok. Saya untuk pengajian tuh saya tanya itu, udah ada giliran kami Ustaz, masjid kami ini kan setiap bukan ada, tetap ada. Alhamdulillah, udah ada penitiannya. Nah, bukan hanya penitia sholat tarawih,
Panitia memberi Buka. bukaan itu perlu Bu. Itu budaya kalian yang baik-baik ini. Ya kan? Masya Allah. Bayangkan Ibu ya, kalau memberi makan berbuka puasa seperti pahala orang berpuasa nih Yes. Bu ya. Kalau satu hari es cendolnya 10 porsi, kalikan 30 hari berapa Bu? Ibu kan kali-kali cepat bagi-bagi yang payah. Berapa Ibu? 300 loh, 300 kali puasa Bu ya. Tambah 30 hari. Jadi dia darah puasa. daging tuh terus. Masya Allah. Masya Allah. Ibu ya, tingkatkan ini mumpung masih ada waktu 23 hari lagi. Iya kan? Ya, jadi buat kue bangkit, kembang loyang, ya kan, banyak-banyak buat supaya dibagi-bagi sama orang ya. Hari raya nggak ada kuenya lagi, dah habis. Baik, Ibu, siapa lagi yang ini bertanya ini? Baik, kita persilakan ini dari pengajian Akbar Medan Denai, ya. Baik, silakan Ibu sebutkan nama, dari mana dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Malini Batubara dari pengajian Akbar Kecamatan Medan Denai. Yang perlu saya tanyakan di sini Buya, karena pertanyaan saya ini terlalu menyakitkan pada saya. Gini, baik. Buya, ini kan bertepatan dengan bulan Ramadan. Gimana caranya kita agar ikhlas, ridho atau memaafkan bagi orang yang memfitnah kita? Karena fitnahannya ini terlalu sakit Buya. Nah, hanya itu aja yang saya pertanyakan Buya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Ngaji bareng di TVRI? Kita ganti curhat dong Buya. Ini curhat dari hati, lubuk hati yang terdalam ini Bu ya. Buya, ini Buya terkait tadi Buya ada juga menyampaikan saling bermaafan, apa namanya, seperti punggahan sebelum Ramadan. Ini ada orang yang berbuat fitnah terhadap diri kita, sungguh sakit fitnahnya itu dirasa. Bagaimana kita supaya mampu memaafkannya Ibu ya? Bagaimana Ibu? Persilahkan Terima kasih Bu. Bu. Tidakkah Ibu baca di Quran itu waktu mana Maulid Nabi ayat dibaca, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi Muhammad adalah contoh teladan yang paling baik untuk kamu. Mana yang lebih parah? Yang dibuat ibu, orang lain buat ibu, atau orang lain membuat Nabi Muhammad SAW? Belum ada apa-apanya gitu. Kalau hanya dipitnah. Nabi Muhammad dilempar batu, patah giginya, dilempar kayu, berdarah betisnya, dibentar tai, sedang sholat. Itu malaikat turun itu, waktu di Taif. Ya Muhammad, izinkan aku habiskan di kampung ini. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kok hina kali kau dibuat orang. Walaupun kami jumlah habis ini, kami siap untuk mati ya Rasulullah. Tapi Nabi menyuruh sabar. Sabar kalian. Kan? Waktu malaikat mengajar itu, tidak ini apa kami katanya. Metode kami tidak langsung membalas demikian, enggak. Yang hebatnya, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaum ini karena enggak paham. Manakah ibu mendoakan orang yang memfitnah ibu? Bagaimana kalau dia sadar, ibu tak tahu itu doa ibu tuh makbul, berubah dia, minta maaf dia, sakit kali hati aku tak bisa gitu. Dia sudah minta maaf, berarti doa ibu makbul itu. Ibu doakan dia kan, makbul, minta maaf dia. Wal afina ninnas, bukalah pintu kemaafan. Itu ajaran Islam. Bukalah pintu kemaafan. Jadi dia pula tak ada maaf bagimu gitu. Kan enggak boleh gitu. Nabi Muhammad lebih berat. Ini berat, enggak ada. Ustaz-ustaz pun banyak yang kena coba. Tapi sabar dia. Innallaha ma'as sabirin, kan gitu. Jadi coba kita banyak meniru dari sahabat-sahabat Nabi. Itu Ali bin Abi Thalib. Doanya enggak sama dengan doa kita. Kalau kita doa kita, ya Allah jauhkan aku dari musuh. Ali bin Abi Thalib tidak.
Dekatkan, tidak. dekatkan Buya. Allahumma la tub'id anni khasimi Masya Allah. fa innahu sayadhuru ma la anduru fi. Ya Allah, jangan jauhkan aku dari musuhku ya Allah. Karena musuhku itulah yang paling tahu apa yang aku tak tahu. Jadi yang paling tahu kesalahan kita musuh kita. Ya, iya. Itu orang itu. Nah, kan beda tuh. Kalau kita jauhkan dari musuh, kalau kita berilah kemaafan Bu, dengan Ibu memberi kemaafan itu hati itu akan baik, lapang dia. Kalau begini nanti mendendam dia, nah, mendendam dia. Ya. Jadi kalau saya baca-baca sejarah Nabi itu, ya Allah, yang berat kali Nabi itu. Cobaannya nggak tanggung ke sana kemari, ya kan dipitnah, fitnahnya kan tuh tanggung. Kadzab, dusta kau katanya. Sahar, tukang sihir kamu katanya. Majnun, gila kau, kan hebat itu. Di depan sahabat Nabi, Nabi dihormati. Ini bagi-bagi orang sabar dia. Itulah kita perlu mengaji itu, Bu. Pengajian ini nanti undang Ustaz Zulfikar Hajar tempat pengajian ini. Dengan undang. Ya. Kita berhasil kalau kita berceramah, kalau ada yang ketika itu ya tukang marah berhenti marahnya, berarti berhasil dakwah saya. Ya. Kalau ada orang tadi tak mau bekerja dia, kita ceramahin mau dia bekerja, itu berhasil dakwah saya. Kalau ada tadi orang yang putus sekolahnya, kita selesaikan sekolahnya, itu berhasil dakwah kita. Kalau ada orang yang belum berumah tangga, kita carikan jodohnya, itu berhasil dakwah kita. Ini bertahun-tahun kita berdakwah kemana-mana, tak ada hasilnya. Kita maunya tiap dakwah itu ada hasilnya, ya kan? Mudah-mudahan. Nanti Ibu saya bawa nanti ke pesantren saya nanti, pesantren Jabal Nur, lihat nanti, aku bawa. Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana itu kan? Dari mulai 37 kali 37 meter, sekarang udah 2 hektar ya. Masya Allah. Nah, iya, dari 27 muridnya, sekarang udah 1.400. Itu kan, gimana? Itulah yang kita buat. Nah, saya pikir inilah Bu, mudah-mudahan. Pertanyaan itu aja saya pikir ya. Wal afina ninnas. Bukalah pintu kemaafan. Jadi yang perintah Allah tadi, wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya hambaku, anni fa inni qarib, kepadaku ya, bilang aku dekat. Uji da'watad da'i idza da'an. Aku akan memperkenankan permohonan hambaku. Fal yastajibuli. Maka perkenankanlah keinginanku. Ingin Allah Ta'ala itu kita menjadi orang pemaaf. Macam mana Allah memberi dari kita? Kalau kita belum terkikis jiwa kita tadi, berdendam, buruk sangka, ya kan, macam-macam itu. Itulah tugas Islam dari itu, ya kan? Wala tajassasu, jangan kau cari-cari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kamu saling ghibah, ya, menceritakan orang lain macam-macam yang kau bilang. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan? Maukah kamu memakan bangkai saudaramu? Mau? Enggak akan mau. Fakar itu tak mau kau. Jadi status orang yang tadi itu buruk sangka, yang memfitnah itu baru makan bangkai saudaranya gitu. Kan enggak mau kita kan? Na'udzubillah min dzalik. Nah, itu saya pikir Masya Allah. bagi Ibu jihad buat Ibu. Masya Allah. Dapat Ibu tahan. Kalau tadi itu Ibu bilang tadi kan, itu tak bisa saya buat Ustaz, buat. Siapa bilang tak bisa buat? Nabi Muhammad orang hebat tuh. Enggak ada manusia macam Nabi Muhammad itu. Tapi dicaci maki orang. Wajarkah orang bilang majnun, gila kau? Sahar, tukang sihir kamu. Kadzab, dusta kau. Dapat apa? Hadiah salat dari Sidratul Muntaha. Bersama Isra Mi'raj. Apa sampai turun di bawah? Kadzab, dusta, sahar, tukang sihir, macam-macam tuh. Di muka orang, gimana itu? Kalau kita tak sanggup. Nah, jadi coba latihan. Dari tadi tuh Ibu suka ngasih makan orang. Bahkan makhluk yang ada ini, ayam itu, burung. Saya teringat Pak Rahmat Shah itu. Pak Rahmat Shah itu berdatangan burung-burung itu, dikasih makan itu. Entah dari mana burung itu datang macam-macam. Dikasih makan burung, tetap ada. Burung di tempat itu ada, spesial dibuatnya apanya itu. Tempat makannya Bu ya. Kasih makan burung, ayam, suka kasih makan. Masya Allah. Jadi kalau sudah kita menyadari bahwa segala sesuatunya itu adalah atas izin Allah, ya kan Bu ya, datangnya fitnah itu tentu takdir yang sudah terjadi.
maka tidak ada jalan kecuali sabar menghadapinya. Kayak saya teringat, Baik Bu ya. siapa yang tak kenal dengan Rabi'at al-Adawiyah? Masya Allah. Rabi'ah. Rabi'at al-Adawiyah, bagaimana dia Bu? Ada satu syair saya baca. Katanya gini, falaitaka tahlu wal hayatu mariratu. Tuhan, oh Tuhan, kalau kau sudah kupandang manis, biarlah hidup ini pahit buatku, tak mengapa Tuhan. Masya Allah. Walaitaka tarda wal anamu ghidabu. Yang penting kau ridha kepadaku Tuhan. Masya Allah. Biarlah manusia marah, tak peduli aku Tuhan. Masya Allah, Masya Allah. Mohon ditahan Bu ya untuk menjelaskannya Ya, lebih lanjut oke. setelah pesan-pesan berikut ini. Subhanallah. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan mendengarkan bagaimana makna terdalam dari syair yang diungkapkan oleh salah seorang sufi wanita yang terkenal dalam sejarah Islam, yaitu Rabi'atul Adawiyah. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Tetaplah bersama kami. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih karena Anda masih setia bersama kami di depan layar kaca televisi, tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Alhamdulillah, dua pertanyaan yang diajukan oleh ibu-ibu yang ada di ruangan ini sudah dijawab dengan panjang lebar dan tuntas oleh narasumber kita, yaitu Buya Kiai Haji Zulfikar Hajar LC. Dan kita akan menampung pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang ingin bertanya. Siapa ibu yang ingin bertanya lagi? Nampaknya besok sahur di sini kita ya. Baik, silakan ibu. Yang duduk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al Ustaz Haji Zulfikar adalah ananda dari teman saya, Haja Asma almarhum di Jalan Halat. Ibunda dari Ustaz. Nggak dengar. Dan saya hormati pembawa acara, semua jemaah yang hadir. Saya bernama Hajah Ernawati Harahap dari pengajian Majelis Taklim Akbar Kecamatan Medan Kota. Keberkahan dalam Ramadan meliputi keberkahan dalam ampunan dosa, ibadah dan kebaikan. Ilahi anta maksudi warido kamatuludi. Sesuai dengan pertanyaan, sesuai dengan ceramah yang telah disampaikan oleh Ananda, kami ingin bertanya, apakah perlu dilakukan punggahan? Apakah itu dibenarkan di dalam agama kita? Karena ini sering dilakukan, bukan saja anak-anak muda, ibu-ibu pun banyak melakukan ini. Pergi ke pantai-pantai, tapi kadang-kadang bertinggalan sholatnya. Baik. Ini pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi kita tampung pertanyaan. Siapa lagi Ibu? Baik, silahkan Ibu sebutkan namanya, dari mana dan pertanyaannya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Bapak pembawa acara telah memberikan kesempatan untuk saya mengajukan pertanyaan. Nama saya serupa dengan Ibu yang tadi, juga Ibu Erna, tapi saya Bolu Nasution, Ibu yang tadi Harahap. Yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana jika dari kecil seorang anak tidak pernah diasuh dan dididik oleh orang tua kandungnya. Kemudian tetapi dia diasuh dan dididik dengan baik oleh orang tua angkatnya. Sementara kita tuh kalau berdoa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira, berdoa untuk orang tua kita, kasihanilah aku sebagaimana mereka mengasihani kita sewaktu kecil.
juga dikatakan bahwasanya ridho orang tua adalah ridhonya Allah. Jadi itu pahala yang kita baca itu kemana Ustadz arahnya gitu ditujukan. Apakah doa kita itu pantas untuk mendoakan orang tua kandung kita sementara yang kandung itu tidak pernah mendidik kita? Itu bagaimana Ustadz? Saya kira demikian saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ini bukan suatu kebetulan Buya. Alhamdulillah kita gabung dua pertanyaan dari nama yang sama Buya. Satu Ibu Ernawati, satu Ernawati Nasution. Jadi Buya tadi Ibu Ernawati yang duduk menyebutkan bahwa beliau adalah sahabat dari almarhumah orang tua Buya, yaitu Ibunda Haja Asma. Jadi beliau mengatakan beliau adalah sahabat dari almarhumah ibunda dari Buya. Dan pertanyaannya Buya terkait dengan punggahan. Sebenarnya udah lewat nih Buya. Kita ini udah 7 Ramadan nih Buya. Punggahannya udah lewat nih Buya. Cuman kita ini mau sebagai pelajaran. Banyak orang punggahan itu ke pantai, pergi kemana-mana gitu Buya. Punggahan yang bagaimana yang Buya sampaikan penting dilakukan. Mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, ketemu dengan Ramadan akan datang bisa punggahan yang baik gitu, yang betul ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Buya, ada seorang anak yang dididik oleh orang tua asuhnya. Kemudian dia berdoa, Allahumma ighfir li dzunubi wa dzunuba walidayya. Apakah doanya itu dapatan juga orang tua asuhnya atau hanya untuk orang tua kandungnya? Kira-kira begitu Buya. Bisa dijawab Buya sekali dua. Persilakan Buya. Terima kasih Bu. Dua-dua pertanyaannya cukup bagus. Itu makanya orang yang rugi dalam hidup ini tidak mau saling nasihat menasihati. Ya kan? Rugilah kita hidup ini. Yang tak rugi siapa? Beriman kepada Allah. Yang kedua, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mau dia menasihati, ya, dan menerima nasihat. Yang ini nasihatilah Bu. Masa punggahan pula ke mana-mana bilang. Kita ingin bagaimana di masjid itu ini hasil Syakban yang kita hidupkan di masjid ni udah dicek masjid itu, udah hidup punggahan kita ke situ, udah kepada Allah. Masa pula merayap ke mana-mana. Mungkin ini perlu dirubah, diingatkan. Carilah ridho Allah, ya kan? Kalau kepingin menikmati, ya silakan aja secara pribadi-pribadi, mungkin keluarga dia dan diajak yang lain. Ini kita alhamdulillah menyenangkan cucu, anak, ayo kita ke Pelapan, nggak salah itu, nggak ada masalah itu. Karena kita disuruh siru fil ardi, berjalan, tapi untuk punggahan dari itu buatlah yang terbaik itu. Jadi kadang-kadang ini kita kadang-kadang nggak menempatkan diri. Masa pula berhari raya ke kebun binatang pula diajak anak-anak. Betul Bu. Nah itu aku saksikan itu. Berjalan awak menjumpai mertua ke tuntungan sana. Ya, kebun binatang orang kali. Satu hari raya. Mau jadi kenal-kenal dengan neneknya, dengan datuknya, dengan keluarga saudara. Ini enggak ke kebun binatang. Ini mungkin saudara kandungnya kebun binatang nih. Tak cocok kadang-kadang. Nah itu saya pikir pertanyaan Ibu tadi itu cukup menggigit Bu ya. Saya pikir banyak yang tak paham. Banyak yang tak paham ya kan. Jadi berilah pemahaman. Jadi di situ ada hidup ini memang perlu belajar tasawuf. Ya. Ada fikih, ada tasawuf. Ya Bu ya. Jadi hidup ini harus tasawuf. Kita pikirkan waktu mana kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita menghapus dosa dan kesalahan kita. Carilah tempat yang terbaik untuk melaksanakan itu. Pikir itulah Bu yang saya jawab. Yang kedua, yang pertanyaan tadi ya gini Bu, hak mengasuh anak itu tadi adalah kewajiban orang tua. Kan, tapi mungkin kondisi yang satu ini beda. Ibu ini yang satu ini dia wanita karir, nggak sempat dia mengurus anaknya Bu. Cemana itu? Apakah tak perlu kita berdoa kepada dia? Sedangkan doa kita Rabbi firli wali walidayya. Bu, sampaikan
kepada yang kira-kira dia itu tidak mau berterima kasih sama orang tuanya, ingat aja bilang, hamalathu ummuhu wahdan ala wahnin. Waktu mana ibumu mengandungmu, wahnan ala wahnin, makin berat. Ya coba tanya ibu-ibu yang sudah melahirkan, bagaimana itu? 9 bulan di kandungan itu. Coba suruh orang tua, suami ibu, coba letakkan di perutmu ini kelapa, kau bawa kemana mana bilang, sanggup enggak? 9 bulan sampai keluar dari rahimnya. Itu tak terbalas jasanya, bukan tanggung itu. Tak mungkin dia begitu lahir anak tadi dia langsung bekerja. Dia asuh, dia susui kan begitu. Jadi kalau di Quran itu begitu, Bu. Waladatka ummuka ya ibn Adam bakian. Ingatlah hai manusia, waktu mana kamu dilahirkan, bakian, hanya modal kau pandai menangis. Menangis saja, mengoek, enggak tahu itu apa-apa. Siapa yang ngurusnya? Orang tuanya. Berbetul untuk orang tua kita karir, cuman itu. Sehingga diasuhlah oleh orang yang lain itu. Ya sudah, ajaran agama tidak menyuruh kita tidak boleh mendoakan. Ingat aja seorang tuamu. Makanya kalau disuruh Allah ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsan. Jangan kau sembah kecuali Allah, berbuat baik kepada orang tuamu. Nah, kan gitu. Yang melahirkan kamu itu kan orang tua kita. Yang mencari nafkah itu kan ayah kita. Oh ini ayah ini tak peduli sama anaknya nih. Ya. Udah, minta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita terima kasih kepada orang yang mengasuh anak kita itu, dan terima kasih kepada orang tua yang telah melahirkan itu, teman berbuat baik tetap kepada dia itu. Jangan nanti, ini ajaran Islam yang berbeda kan enggak. Disuruh kita berbuat baik, birrul walidain. Berbuat baik kepada kedua orang tuamu, walaupun orang tua itu orang yang jahat sekalipun, berbuat baiklah kepada orang tuamu. Baik. Bahkan ajaran Islam tuh gitu. Waktu mana ada seorang yang masuk Islam, ya kan, diajak orang tuanya untuk berbuat yang tidak baik. Wa in jahadaka ala al-tusyrika billah laisa fala tuti'huma. Kalau orang tuamu tadi, ya kan, mengajak kamu untuk mensyirikatkan Allah, itu jangan kau ikuti. Wa sahibhuma ma'ruf fid dunya ma'rufa. Nah, berbuat baik aja kau sama orang tua. Begitu, Bu. Diajak orang tua yang masuk ke agama lain gitu. Itu tak boleh kita ikuti. Cuman berbuat baiknya itu wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Itu aja, Bu, jawaban saya. Jadi tidak kita menganjurkan. Ya itulah tadi saya pikir ada orang tua yang kejam, ada, Bu. Nah, begitu lahir anaknya, campakannya anak itu, jual ya anak itu. Tapi ketika seorang anak dia mendoakan kedua orang tuanya, itu kan secara otomatis orang tua asuhnya mendapat pahala juga nih, Bu, ya. Karena dengan asuhannya dia ingat dengan orang tuanya, dia berbakti dengan orang tuanya, justru lebih besar nih, Bu, ya. Itu kalau nanti kita bilang sama mama angkatnya tak sampai, itu salah itu. Dia sudah berbuat baik kok untuk anak ini tadi, dibesarkannya anak tuh, ya kan? Nah, masa pula kita suruh kita berbuat baik pada dia. Masya Allah. Dapat nilai pahala. Jadi, Bu, kalau ada harta, sekolahkan anak-anak yatim, ya, Bu, ya. Kemudian fakir miskin, menjadi orang hebat, pendakwah, berapa banyak muridnya, 1000 murid yang dihasilkannya, muridnya menjadi ustadz, kemudian punya murid lagi sampai kiamat tak putus, Ibu. Masya Allah. Jadi luar biasa itu kalau berinfak, menyekolahkan orang, menggratiskan sekolah orang, ya. Insya Allah akan mengalir itu. Bukan hanya sekarang terpikir kita hanya wakaf saja kan, padahal banyak hal-hal yang jariah, ya, infak, ya. Insya Allah mudah-mudahan Ibu yang punya anak asuh terus semangat, ya, punya anak asuh terus semangat, karena dengan bagusnya anak asuh itu ingat kepada orang tua, sebagaimana disampaikan Buya, dapatan juga, Buya, ya. Masya Allah, luar biasa, ya. Jadi Ibu tetap semangat. Nah, alhamdulillah ini. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Ini karena kesemutan kakinya ini makanya nggak mau tanya. Ya, iya. Udah nggak tentu lagi nih, ya. Baik, ini ada yang bertanya, Ibu. Ya, sudah ada mic-nya sama Ibu? Belum ada?
Nah, coba kita kasih dulu mic-nya. Ini ada yang ingin bertanya. Sebutkan namanya Ibu, dari mana dan pertanyaannya. Ya, silahkan langsung Ibu. Iya, silahkan langsung Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marianum dari Muslimat Al-Wasliyah Amplas. Yang mau saya tanyakan begini Ustadz, ada lelaki yang umur 40 tahun berbuat jahat, segala jahat dia buat ya Ustadz, maksiat. Tapi begitu datang Ramadan seperti mendapatkan hidayah, dia ingin dosanya dihapuskan. Baik. Apakah dia berbuat di bulan Ramadan itu mengikuti ibadah, semua ibadah akan terhapuskan Ustadz? Baik. Boleh satu lagi Ustadz? Boleh, boleh. Singkat Ibu, silakan. Saya ada orang tua 87 tahun. Baik. Beri kekuatan untuk saya, kiat-kiat apa yang harus saya buat untuk ayah saya yang 87 tahun itu. Baik. Ustaz. Kondisinya sehat Ibu? Tidak, kurang Baik. sehat. Baik. Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang 40 tahun ini yang siapa Bu? Suami bukan Bu ya? Ayah. Yang 80 tahun tadi ya? 87 Yang 40 tahun tadi di sensor sedikit Ibu ya? Oh iya, siapa itu ya? Yang taubat ya? 40 tahun. Buya, ini Buya ada dua pertanyaan. Yang pertama Buya, ada orang yang bergelimang dengan maksiat. Di umur 40 tahun nih Buya. Bergelimang dengan maksiat. Panjang umur, ketemu Ramadan, kemudian dia mendapat hidayah, bertaubat nih Buya. Bagaimanakah, apakah dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan yang kedua, bagaimana menghadapi orang tua yang sudah umur 80 tahun dalam kondisi yang kurang sehat? Bagaimana kita bisa tegar, kuat menghadapi orang tua yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang begitu panjang? Persilakan Buya. Ya, terima kasih. Biasanya di awal ceramah pada bulan Ramadan itu para penceramah, tausiah, dia akan sebutkan itu. Ramadan awaluha rahmah. Awalnya itu rahmat Allah. Ini sedang rahmat Allah nih, yang ketujuh nih. Mintalah rahmat Allah. Wa awsatuha maghfirah. Pertengahan 11 sampai 20 ampunan Allah. Wa akhiru itqun minan nar. Akhirnya minta diselamatkan Allah dari azab neraka. Dimintaannya pula dapat hidayah dia. Itu termasuk orang yang mendapatkan ampunan ya dari Allah SWT mengenai masalah kejahatan yang lalu. Sudah. Yakinnya itu. Orang itu dapat hidayah. Masya Allah. Termasuk orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah SWT itu orang yang masuk Islam. Itu hapus yang lalu itu. Apapun yang dibuatnya. Orang yang tobat, hapus itu. Tinggal kadang orang aja kejahatan dia. Mudah-mudahan berubah dia terus. Taubat dan nasuha. Tapi terkait dengan dosa sesama manusia ini harus diselesaikan Buya ya? Ya kalau dengan manusia selesaikan. Utang-utang dia bayarlah. Tak maaf dia kalau dibuat salah. Tapi ada orang begitu nengok dia, yuk, udah berubah ya. Dulu nih, ya Allah ngeri kali ya dulu. Sekarang dari haram jadah ke sejadah. Yang dibuatnya haram jadah terus. Upaya belakang taubat. Dimaafkan aja kesalahan itu. Udah nggak ada salah kalau udah hebat kau udah. Taubat tentang semua. Ini Ustaz. Orang ini dari haram jadah udah ke sejadah. Istilahnya itu ya. Baik. Udah. Itulah itu yang mau kita cari Bu. Kalau melihat Bu sahabat-sahabat Nabi itu macam-macam Bu. Umar bin Khattab itu siapa yang apa itu? Waktu mana Umar bin Khattab ditegur dengan ayat tadi. Wa idzal mau'udatu su'ilat fi ayyi dambin qutilat. Kenapa itu wanita yang lahir begitu lahir di tanah hidup-hidup? Apa kali dosanya? Umar bin Khattab nangis itu. Nangis, yang lain tak nangis. Nangis dia. Jadi ceritakan sama Nabi kan itu. Yang ditangis itu tadi. Apakah diampuni oleh dosaku kan itu. Dulu bagaimana perbuatan aku. Akan begitu. Al-Islam mahjubun maqablah.
Begitu dapat Islam terhapus itu dosa itu. Dulu kejahatannya nggak tanggung. Itu Bu, coba baca sejarah Umar bin Khattab tuh. Jadi Amirul Mukminin, menjadi pemimpin, termasuk dua sahabat Nabi berdampingan dengan makam Rasulullah SAW di Madinah. Baik. Abu Bakar, Umar. Baik, mohon ditahan Buya. Insya Allah kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini Buya. Luar biasa semangat ya Buya. Mohon ditahan Buya, mohon izin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Baik pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada, shaimun shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam program Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Ngaji Bareng di TVRI. Masya Allah, ini luar biasa, banyak sekali pertanyaan dari ibu-ibu yang ada di studio ini. Kalau ditampung luar biasa banyaknya, tapi hanya beberapa yang bisa kita akomodir. Dan ini kita ambil dulu satu pertanyaan terakhir. Silakan Ibu, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu ya, warahmatullahi wabarakatuh. kita selalu mendengarkan ceramah dari Ustadz Bu ya. Di dalam hadis itu yang selalu disampaikan Ustadz, man fariha bidukhuli Ramadan haramahullahu jasadahu 'alan niran, kan gitu. Barang siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan, walaupun ini udah bulan Ramadan gitu, akan diharamkan jasadnya dari api neraka, tersentuh api neraka. Gembira yang bagaimana Bu ya? Yang diharamkan ini jasadnya ini tersentuh api neraka ini. Apa gembira macam ini ibu-ibu ini enak kali lah bulan Ramadan, nggak banyak lagi masak-masak, nggak ada masak pagi. Apakah seperti itu Bu ya? Jadi gembira yang bagaimana yang memang betul-betul yang diharamkan jasad kita itu dari sentuhan api neraka. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga orang yang cemberut masuk Ramadan, beli gorden baru, perlu duit, baju baru. Tak jadi dia bahagia. Baik Bu ya, bisa dijawab ini Bu ya, disambung dari pertanyaan yang tadi yang ada tentang orang tua yang sudah sakit, kemudian bagaimana kegembiraan Ramadan supaya gembiranya ini sampai nanti akhir hari raya terus Bu ya ini. Persilakan Bu ya. Ya, itu diulas oleh ulama, hadisnya itu katanya dhaif. Ya, jadi orang yang menyambut bulan Ramadan dengan rasa gembira, sukaria, itu diharapkan Allah jasadnya dari api neraka. Kok mudah kali kata orang kan begitu. Kendati pun itu hadisnya dhaif, dhaif katanya. Saya pikir karena kita menghimbau, namanya sifatnya menghimbau, ya kan? Itu tidak salahnya. Terhimbau. Ada orang datang Ramadan itu mengeluh dia. Terancam aku dia katakan tak makan tak minum, banyak keluhan. Ini gembira dia. Ini kendati pun dari dhaif, kalau ada dari dhaif jadi hasan dia, ya kan itu. Iya, hasan Ini bagus juga. Jadi ingat saya, emak saya waktu saya masih kecil, kumpulkannya anak-anaknya. Itu ada waktu dulu belum ada sampo, pakai pangir apa itu? Pangir. Waduh, wangi rumah tuh. Sholat pun dapat wangi untuk apa tuh tarawih itu. Itulah dia. Kan nyambut Ramadan begini katanya. Disuruh kita gembira kalau nyambut Ramadan kata Mbak. Mbak saya bilang itu almarhumah. Nah, jadi saya. Jadi ada hadis-hadis Nabi itu Bu, walaupun dia dhaif dan itu, teman dia banyak kali menceritakan tentang itu jadi hasan dia. Hasan li ghairihi. Baik karena ada tumpangan dari hadis yang lain ya kan. Sama seperti ya puasa pada bulan Ramadan, ya, al-umrah fi Ramadan kafaratun lima bainahuma. Ramadan ke Ramadan itu dapat menupus 1 tahun. Itu hadis itu. Kan gimana kok? Hanya umrah dapat menutupi dosa kesalahan. Itu kata Nabi. Ya kan betul. Itu untuk memberi gembira aja supaya ada orang-orang yang jangan pula bulan Ramadan ini tak ada kegiatan dia untuk berumrah. Makanya dengan hadis ini tadi, situ pula para travel menyampaikan kepada umat itu tadi. Sehingga banyaklah pada bulan Ramadan ini banyak jemaat yang berangkat pada bulan Ramadan ini. Bahkan dengan sebulan penuh ke sana. Apakah itu kita larang kan itu dengan adanya hadis demikian? Ya kan? Terhibur mereka untuk melaksanakan
puasa Ramadan. Jadi saya pikir memang di kampung-kampung itu pertanyaannya kan, ya kan betul tuh kampung-kampung itu. Kemana itu? Kemana kok mudah kali, ya kan jasad kita tak kena api neraka kan itu. Enak kali saya Bu ya. Itu di dalam bahasa agama namanya tasliyah. Tasliyah itu menghibur mereka. Itu ada tuh. Ini tasliyah, ini hadis Nabi ini tasliyah gitu. Menghibur dia. Siapa tadi? Pertanyaan tadi. Baik, ya. Terkait dengan tadi orang tua yang belum dijawab, kemudian dari penjelasan dari syair Ya. Rabi'atul Adawiyah. Itu Rabi'atul Adawiyah. Saya pergi ke Palestina, situ ada kuburannya. Kuburannya itu ada, situ banyak orang berkunjung ke sana. Ya, banyak luar biasa itu. Ahli sufi. Katanya falaitaka tahlu wal hayatu mariratu. Oh Tuhan, kalau sudah kau kupandang manis, bila hidup ini pahit buatku tak mengapa Tuhan. Walaitaka tarda wal anamu hidabu. Yang penting kau ridha kepadaku, biarlah manusia marah, tak peduli aku Tuhan. Walaital ladzi baini wa bainaka amiru. Yang penting antaraku dan kamu penuh kasih sayang. Wa baini wa bainal alamin kharabu. Biarlah antaraku dan alam ini berantakan, aku tak peduli Tuhan. Idza sahha minkal wuddu faqulu hayyin. Kalau sudah cinta itu melekat kepada engkau Tuhan, faqulu hayyin, semua itu kecil ku anggap. Wa kullu ma fawqa turabi turabu, yang di atas tanah aku anggap tunggul aja semuanya. Itulah orang yang sudah dekat kepada Allah Ta'ala Bu. Sudah ridho Allah aja yang diharapkannya Bu. Jadi dia begitulah mengucapkan dalam satu syairnya, ya Allah, marah pun enggak peduli, yang penting Tuhan ridho sama aku. Berantakan aku dengan dunia, yang penting aku terus berkasih sayang. Itulah Bu yang mau kita harapkan Bu ya. Itu ada orang tasawuf mempelajari demikian. Jadi takun kasyajar, jadilah kau seperti pohon yang berbuah. Tarmihim bil hajar wa tu'tihim bil thamar. Kau lempar dia dengan batu, kau dikasih buah. Itu orang-orang sufi sudah belajar itu. Baik. Jadi tidak dilemparkan batu, dilempar Yang lebih besar lagi. dengan besi. Dilempar ya Wak. Kata tadi pohon tadi, dilemparnya dengan batu. Ambillah pokok buahnya katanya. Begitulah Bu, orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala itu. Jadi kita siap Bu ya, untuk memaafkan kesalahan orang. Kalaupun dia berbuat kesalahan, maafkan aja lah. Memang disuruh Allah Ta'ala ya, watbil hasanati tamuha. Ya. Wa atbil sayyi'atal hasanah tamuha. Kalau ada orang berbuat jahat, kau balas dengan kebaikan, itulah menghapus dosa kesalahan kamu. Insyaallah. Itu. Baik Buya, ini waktu kita sangat terbatas nih Buya. Ini sudah berada di penghujung acara Buya, untuk kalimatul ikhtitam terkait dengan tema kita hari ini, yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan Buya, untuk memberikan pengingat kembali, mempertegas kembali tentang tema kita ini. Persilahkan Buya, singkat Buya. Tadi pertanyaan Ibu tadi itu memang banyak pertanyaan tuh kepada saya itu, bagaimana nih Pak Ustadz, apakah aku diberhentilah mengurus orang tuaku yang sudah tua ini, udah nyanyok tuh ini. Itulah jihad kita Bu. Kita tak sampai Bu, tak sampai hati kita kalau orang tua kita ada, kita tidak bermusyawarah, kita antar ke jompo. Alangkah sedihnya kita. Ini kesempatan buat baik tadi. Sampai lanjut umur itu udah 90 tahun. Ada orang di ranjang itu sampai 3 tahun Bu. Gimana itu? Di pakai pampers, dibalik-balik badannya. Itulah bakti kamu kepada orang tua. Luar biasa. Jadi saya pikir kepada kita yang beragama ini, yang mengaji ini, siap kita membantu orang tua kita. Kita pun nggak tahu akan datang nanti. Dipanjangkan Allah umur awak. Yang awak tak sadar. Maaf cakap, sampai buang air di tempat, tidak ada mengganti pampersnya kan gitu. Itulah perlunya kita nih, jangan hanya orang tua itu menunggu meninggal dia, pusaka yang berbagi itu yang harapkan. Tapi di waktu mana kadang begini, itulah kompromi kita, musyawarah kita. Wa syawirhum fil amri wa amruhum syura bainahum. Musyawarah kau dengan segala urusan. Sahabat itu suka dia bermusyawarah. Ini ada untuk kita bagaimana. Kamilah sebagai ustaz-ustaz ini kadang-kadang pertanyaan itu berat.
Udah tahlilan malam ketiga, malam ketujuh Ustadz. Jam 10 malam laporan Ustadz, Ustadz ceramah tadi berkelahi rumah itu katanya. Kenapa? Pasal pusaka. Berkelahi. Kan gitu kan. Dipanggil sekali lagi, udah lah, nggak usah lah, dia bilang. Malu pula kan. Baik, Masya Allah Buya, waktu kita sudah habis ini Buya. Terima kasih banyak Buya atas tausiahnya. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk menjalani sisa-sisa masa di Ramadan yang tinggal beberapa minggu ke depannya ya. Terima kasih Buya, sehat-sehat selalu Buya. Insya Allah kita ketemu pada kesempatan berikutnya Buya ya. Kirim salam sama keluarga Buya. Dan ibu-ibu terima kasih banyak atas waktunya, sudah duduk lama, melipat kaki. Saya tengok tidak ada yang bergerak-gerak, semuanya rapi, luar biasa. Masya Allah, ini luar biasa ini. Mungkin karena faktor puasa nih ya. Mudah-mudahan ibu-ibu selesai dari sini bangkitnya sehat, jalannya semakin bugar ya. Buka puasanya makin semangat. Baik. Dan pemirsa TVRI Sumatera Utara, sebagaimana disampaikan oleh Buya tadi, bahwa berbuat bermanfaat kepada orang. Bahkan kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Kalau kita mengharap ampunan dari Allah, senang dengan ampunan Allah, kenapa kita tidak memaafkan orang? Kalau kita mendapat pemberian dari Allah, kenapa tidak? Kenapa kita takut untuk memberi kepada sesama? Mudah-mudahan setiap saat dalam hidup kita bermanfaat bagi orang dengan tenaga, waktu dan harta kita. Saya Zaidi beserta seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sumatera Utara pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia Kota Medan yang telah memberikan fasilitas kepada kita dalam program ngaji bareng ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.